Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali. Hari ini kita masih membahas mengenai bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin kalian sudah menulis beberapa materi mengenai kedudukan maupun fungsi dari Pancasila. Hari ini kita akan bahas sedikit mengenai apa sih kedudukan dan fungsi dari Pancasila tersebut. Baik, yang A, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nomor 1, Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu pada waktu pembelajaran kelas 7 kemarin saya pernah menyampaikan bahwa Pancasila sendiri atau istilah Pancasila sendiri muncul pertama kali pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Jadi pada tanggal 1 Juni tersebut, Insinyur Soekarno pada pidatonya memunculkan istilah Pancasila atau mengenalkan istilah Pancasila pada masyarakat Indonesia. Nah, makanya kenapa sampai saat ini pada tanggal tersebut, tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, karena memang istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal tersebut, yaitu 1 Juni 1945. Kemudian, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Norma kita ketahui adalah sebuah aturan. Nah, dasar di sini adalah landasan yang digunakan suatu negara. Jadi intinya di sini adalah norma dasar itu adalah aturan dasar atau aturan yang paling utama yang digunakan dalam mengatur negara kita. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Nah, ini masuk dalam tugas nanti. Tugas kalian yang pertama adalah membacakan isi dari alinea ke-4. Saya ulangi, membacakan, kalau bisa menghafalkan lebih bagus, isi dari alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Jadi nanti pada saat kalian menghafalkan tersebut atau membaca tersebut, silakan direkam diri kalian saat membacakan alinea ke-4 tersebut, silakan direkam. Itu adalah salah satu tugas pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas atau semua aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya apa yang kita lakukan, kita sebagai masyarakat tidak boleh menyimpang dari apa isi dari Pancasila tersebut. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila di sini sebagai kepribadian bangsa artinya memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Contoh, di Indonesia banyak sekali suku, agama, kemudian budaya yang sangat bermacam-macam. Nah, di sini ini Pancasila sebagai corak maupun ciri yang khas bahwa meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Nah, dalam satu lingkaran negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila juga merupakan perjanjian luhur rakyat. Kenapa dikatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat? Pancasila merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan dan dilestarikan. Apakah iya Pancasila itu adalah sebuah perjanjian yang disepakati bersama? Iya, karena Pancasila sendiri terbentuk pada sidang BPUPKI yang di situ sudah disepakati oleh beberapa tokoh-tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang menyepakati bahwa Pancasila sendiri merupakan sebuah landasan, merupakan sebuah perjanjian yang harus dilaksanakan, diamalkan sampai sekarang oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Semua hukum atau semua peraturan yang berlaku di Indonesia itu sumbernya atau dasarnya berasal dari Pancasila atau tidak boleh berlawanan dengan Pancasila. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, ideologi sendiri adalah landasan pikir atau cara berpikir. Cara berpikir nasional adalah cara berpikir masyarakat Indonesia mengenai nilai yang ideal di antara baik dan buruk, kemudian apa yang diciptakan oleh bangsa ini, kemudian yang diyakini kebenarannya. Nah, semuanya itu untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat yang baik. Kemudian yang B, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sendiri membentuk identitas atau jati diri bangsa. Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak akan punya Pancasila. Makanya Pancasila sendiri membentuk identitas atau jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Kita ketahui bahwa isi dari Pancasila tersebut itu kalau kita telah lebih jauh maka isinya adalah mengatasi berbagai pertentangan di mana ada sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, Pancasila itu memberikan arah. Masing-masing silanya itu memberikan pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, Pancasila itu merupakan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Saya ulangi, Pancasila merupakan pedoman atau pegangan atau kunci untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, masalah ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan. Itu kuncinya ada di Pancasila. Ada 5 sila yang kita sepakati. Kemudian yang kelima, Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Pasti karena di dalamnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian anak-anak, sekarang kita akan masuk di materi yang ketiga atau yang C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai Pancasila yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu di kelas 7 pernah kita pelajari bahwa sila pertama itu adalah sila yang pernah dirubah. Kenapa dirubah? Karena ternyata bangsa Indonesia itu tidak hanya satu agama, tapi ada 6 agama yang diyakini sampai saat ini di Indonesia. Makanya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya kepada satu agama. Di sini Tuhan Yang Maha Esa berarti dari Islam Tuhannya sudah ada, dari Kristen Tuhannya sudah ada, dari Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sudah memiliki Tuhan yang masing-masing dan mereka meyakini bahwa Tuhannya adalah satu, termasuk kita yang beragama Islam. Kemudian selain itu, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing adalah kegiatan bertoleransi antar umat beragama. Kita harus saling menghargai, menghormati, karena memang tidak hanya agama kita sendiri yang diakui di Indonesia ini, tapi ada agama lain yang diakui di Indonesia ini. Jadi kita harus tetap menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang ketiga,
Masih di sila yang pertama yang ketuhanan Maha Esa, bahwa tidak ada paksaan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Artinya kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain tentang agama yang mereka anut. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan agama orang lain. Kita harus bertoleransi, menghormati, tidak boleh memaksakan dan meyakin bahwa ini agama saya benar. Kita harus yakin bahwa agama kita benar, tapi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk percaya terhadap agama kita. Karena Indonesia memiliki kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Saya ulang, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bisa adil dan juga beradab terhadap sesama manusia. Tidak boleh melakukan hal yang semena-mena terhadap manusia. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Arti mencintai di sini adalah saling bertoleransi, menghormati, tidak menjatuhkan satu sama lain, saling menolong dan lain sebagainya. Kemudian dari sila kedua kita juga belajar mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, tadi saya katakan bahwa kita harus selalu berbaik kepada siapapun, selama itu manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun bangsanya. Kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia yang beradab. Artinya memanusiakan manusia. Kita tidak boleh tidak memanusiakan manusia. Kemudian dari sila ketiga persatuan Indonesia, nilai yang kita dapat adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Itu masih pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena kita tahu di Indonesia itu banyak sekali aneka ragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita bersatu adalah kita mencintai tanah dan air kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pada lambang Pancasila, di bagian bawah, kaki burung Garuda mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti bahwasanya meskipun kita bangsa Indonesia berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda ras, beda budaya, tapi kita masih satu dalam bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu tujuan, yaitu tujuan untuk kemerdekaan Indonesia, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kita dapat mengambil arti atau mengambil nilai bahwa sebagai warga negara dan masyarakat yang baik, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama terhadap bangsa kita. Entah itu masih anak kecil, entah itu orang tua, orang dewasa, kita memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama terhadap bangsa Indonesia. Kemudian dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita tidak boleh mengepentingkan kepentingan kita sendiri. Kita harus mengepentingkan kepentingan negara dahulu, baru kita mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Itu adalah tanda bahwa kita mencintai bangsa kita, mencintai negara kita. Kemudian pada sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adapun nilai-nilai Pancasila yaitu mengembangkan perbuatan luhur
yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kita sesama makhluk hidup, sesama manusia, sesama bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua. Kita harus bersikap adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kemudian suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dan berkeadilan sosial. Kita harus belajar memulai hidup kita untuk berperilaku adil. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Kita harus bisa membagi mana waktu bermain, mana waktu belajar. Itu adalah contoh sikap yang adil, dan nantinya akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kemudian untuk poin yang D, nilai-nilai Pancasila dan dasar negara dan pandangan hidup akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak, tadi sudah saya sampaikan tugasnya di awal, bahwasanya kalian membuat video rekaman diri kalian saat membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 cukup pada alinea keempat. Saya ulangi, tugasnya adalah membuat rekaman diri kalian membacakan atau mengikrarkan pembukaan Undang-Undang Dasar cukup di alinea keempat. Setelah kalian melakukan rekaman seperti biasa, silakan unggah link video kalian pada Google Drive. Caranya seperti kemarin yang sempat saya sampaikan kemarin caranya. Dan jangan lupa sebelum mengirimkan linknya atau sebelum mengunggah linknya ke kolom absen dan tugas, pastikan bahwa setelan link itu sudah dirubah dari dibatasi menjadi ke siapa saja. Karena kalau linknya itu masih dibatasi, maka saya tidak akan bisa melihat pekerjaan yang kalian kerjakan dan kumpulkan. Baik anak-anak, semoga kalian bisa paham. Bila ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi saya via WA Jarpri, bisa di aplikasi yang atau di link yang saya kirimkan itu sudah saya sediakan nomor saya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe, dan jangan lupa juga untuk komentarkan. Silahkan komentarkan nama kalian dan juga kelas kalian. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.